yang namanya kekuasaan kehakiman itu kan dibayangkan sebagai kedaulatan Tuhan kan sebenarnya, wakil Tuhan gitu. Betul. Jadi kalau kita bicara kedaulatan rakyat, kedaulatan raja, kedaulatan Tuhan, teori panjang nih soal tata negara, biasanya kekuasaan Mahkamah Agung itu dijuluki sebagai kekuasaan Tuhan. Dan dari titik itu selalu dibayangkan kekuasaan ini kan harusnya suci, baik, sakral, luar biasa, tidak koruptif. Nah, maka ketika berlaku sebaliknya, itu pasti menghentak betul. Kalau bukan karena sebuah tulisan artikel, saya mungkin tidak akan nyasar ke sini. Satu hari saya membaca satu artikel, wow, judulnya sangat menyentak. Robohnya lagi Mahkamah kami. Saya bilang, siapa penulis? Anak muda yang sangat saya kagumi, ahli tata negara dalam usia yang sangat muda. Seorang profesor. Milenisti garis keras. Iya. Kurva Sutla. Jadi ini Profesor Doktor Zainal Arifin Mohtar, SH LLM. Lengkap kali ya. Nggak usah lah. Nggak dibawa mati juga. Tapi selagi hidup perlu lah. Iya. Kadang-kadang lah. Kadang-kadang. Ya, kita manggilnya Mas Uceng ya. Saya ngeliat beliau tuh waktu debat capres pertama. Iya, 2014 ya. Itu luar biasa itu. Anda minta orang diam itu kontroversi itu keras banget. Enggak, karena orang nggak ada yang tahu kan. Saya di ruangan yang tahu. Aduh, itu. Habis itu dibully. Ada yang bully, Ada yang muji juga. Saya setuju lah. Orang ini perhikmatan yang harus hikmat juga lah ya. Karena kemarin itu kan orang nggak ada di studio ya. Iya, Studionya kan rusuhnya Betul. Sedangkan mic yang nyala kan cuma mic saya dengan mic itu. Jadi nggak ketahuan. Oke, jadi ini saya pikir artikel itu ditulis dalam Anda kan jabatannya sebagai ketua pusat kajian bukan ya, anti korupsi. Saya ketua pusat kajian anti korupsi itu sekitar 11 tahun. Mulai dari 2008 sampai 2019. 2019 saya bilang sama teman-teman, janganlah, nggak bagus sebuah organisasi dipegang oleh satu orang yang sama terlalu lama. Gitu. Kan zamannya 3 periode sebenarnya. Nah, itu soal lain. Itu 17 tahun ke samping lah pembicaraannya. Oke, terus. Nah, makanya kemudian teman yang lebih muda megang, tapi kemudian saya ditaruh jadi penasehat. Masih di situ. Masih di situ. Menggantikan Dr. Denny Indrayana ya. Dulu 2008 Denny Indrayana ya, ketika Denny Indrayana ke istana gitu, saya kemudian megang pusat kajian anti korupsi. Maksudnya kalau track itu larinya ke istana juga dong maksudnya? Ya, nggak usah lah saya ceritain kalau pasti tawarannya ada. Kalau kalau itu. Oke, back to topic. Apa yang mendasarin Mas Uceng menulis artikel yang lead-nya demikian menyentak? Saya kira sebenarnya sederhana ya, dalam artian begini. Kalau kita ingat yang namanya kekuasaan kehakiman itu kan dibayangkan sebagai kedaulatan Tuhan kan sebenarnya, wakil Tuhan gitu. Betul. Jadi kalau kita bicara kedaulatan rakyat, kedaulatan raja, kedaulatan Tuhan, teori panjang nih soal tata negara, biasanya kekuasaan Mahkamah Agung itu dijuluki sebagai kekuasaan Tuhan. Dan dari titik itu selalu dibayangkan kekuasaan ini kan harusnya suci, baik, sakral, luar biasa, tidak koruptif. Nah, maka ketika berlaku sebaliknya, itu pasti menghentak betul. Ya, dan sesuatu yang kayaknya tidak mungkin terjadi deh di beberapa negara dengan demokrasi yang cukup maju. Ya, tiba-tiba ketua hakim agungnya atau misalnya ketua mahkamah konstitusinya itu kemudian ditangkap. Yang kedua sebenarnya kita perlu setback kembali ke tahun 99 ya, 99 sampai 2002 ketika kita mengubah Undang-Undang Dasar. Perdebatan di situ salah satu perdebatan kalau teman-teman mau baca ya, itu buku 5 perdebatan risalah Undang-Undang Dasar itu. Kenapa akhirnya kita melahirkan Mahkamah Konstitusi? Kenapa kita melahirkan Komisi Yudisial? Itu karena kepercayaan pada MA kecil sekali. Nggak ada orang percaya pada Mahkamah Agung. Public trust-nya sangat rendah. Low ya. Sangat rendah. Dalam artian begini, kan kalau kayak di Amerika misalnya,
Kalau kekuasaan judicial review itu nggak perlu dibikin Mahkamah Konstitusi kan? Kan ditaruh di Mahkamah Agung aja. Jadi Mahkamah Agung mengerjakan sekaligus judicial review. Tapi di Indonesia, kenapa kita membuat Mahkamah Konstitusi sendiri? MK, ya? Karena nggak ada yang percaya dengan Mahkamah Agung. Itu dituliskan. Orang berdebat soal nggak mungkin kita taruh di Mahkamah Agung nggak dipercayain dan sebagainya. Bahkan melahirkan komisi yudisial. Komisi yudisial itu kan semacam intervensi terhadap Mahkamah Agung sebenarnya. Karena rendahnya public trust. Rendahnya bahwa public hakimnya trust, pun harus diawasi. Hakimnya harus diawasi, bahkan proses pemilihannya itu harus dikasih ke lembaga khusus yang namanya komisi yudisial. Itu yang Mas Uceng juga kritisi ya. Iya, jadi Bagaimana masuk hakim dipilih. Ya. betul. KY masuk untuk proses itu membuktikan teori yang kita pahami bahwa yang namanya independensi itu tidak bisa dibiarkan sendirian. Independensi itu punya keterkaitan dengan akuntabilitas dan integritas. Betul. Hanya dalam kekuasaan yang independensinya, hanya dalam kekuasaan yang integritas dan akuntabilitasnya tinggi, independensinya bisa ditinggikan. Oke. Nah, itu sebabnya kenapa dulu kita melahirkan KY. Dan saya kira kali ini dalam kasus Mahkamah Konstitusi juga begitu kan? Masih ingat nggak Mahkamah Konstitusi waktu ketuanya ditangkap, Akil. Padahal dulu kan public trust-nya terhadap MK itu tinggi luar sekali. biasa. Tinggi sekali. Zaman Pak Jimli dilanjutkan oleh Pak Mahfud. Iya, sampai ada disertasi soal judicial heroes itu ditulis soal masa-masa itu soal MK. Dan runtuh begitu saja. Dan habis. Nah, dan kita ingat waktu itu karena ada tingkat kepercayaan yang rendah, Presiden bahkan langsung mengeluarkan Perpu kan. SBY itu mengeluarkan Perpu untuk memperbaiki MK, memperbaiki proses seleksinya, bahkan kemudian menaruh KY untuk lebih berperan dalam proses itu. Walaupun Perpunya akhirnya ditolak di DPR. Perpunya ditolak di DPR gitu ya. Nah, tapi artinya intervensi itu menjadi sangat mungkin di tengah buruknya akuntabilitas dan integritas. Nah, ini sekarang kita lihat dalam kasus Mahkamah Agung, sebenarnya begini, kita harus akui jujur lah. Cerita-cerita soal permintaan uang, sulitnya mendapatkan putusan, lalu kemudian tidak transparannya pengadilan di Mahkamah Agung, itu bukan cerita baru. Sudah beredar sekian lama gitu ya. Dan ya tentu ada perubahan di Mahkamah Agung, tapi perubahannya tidak drastis gitu. Kalau perubahan misalnya dari tikus yang menjadi kelinci kira-kira, belum lompat menjadi manusia gitu ya, masih jauh banget gitu kira-kira. Nah, dan saya kira itu yang membuat tantangan ke Mahkamah Agung makin besar seiring dengan kasusnya Dimyati itu ketika Hakim Agung ini kemudian ditenggarai bagian dari kasus tertangkap tangan panitera yang minta sejumlah uang dengan pengacara itu. Ya saya kira itu yang membuat Mahkamah Agung pekerjaan rumahnya menjadi sangat besar. PR besar ke depannya. Pekerjaan rumahnya sangat besar. Kan misalnya begini, kan saya kira ya, kalau mungkin kita yang cukup banyak memantau dan bergaul dengan proses apa yang terjadi di Mahkamah Agung, saya kira ketika KY lahir, KY itu kan gunanya untuk mengintervensi, membooster kepercayaan terhadap Komisi Yudisial ya. Tetapi tingkat terjadi perlawanan sebenarnya dari hakim-hakim terhadap Komisi Yudisial. Sebenarnya, kalau kita masih ingat dari tahun 2006, itu ketika KY pertama kali berdiri, undang-undang KY itu diuji oleh IKHI, oleh orang hakim-hakim. Diuji untuk dibatalkan, dan akhirnya dibatalkan betul oleh MK. Kewenangannya. Ya, bahkan sempat KY nggak bisa ngapa-ngapain sampai berapa tahun, sampai kemudian dibikinkan undang-undang baru oleh DPR. Ada lagi kewenangan KY yang dihajar habis-habisan juga. Yang misalnya kewenangan KY untuk terlibat dalam proses seleksi hakim di tingkat daerah. Kalau yang pusat aman. Kalau yang pusat kan di konstitusi ada. Ya. Lalu ada undang-undang yang menyebutkan bahwa ya tingkat daerah juga KY terlibat dong. Supaya proses seleksinya juga lebih bagus. Itu pun diuji oleh banyak orang dan akhirnya dibatalkan. Belum lagi ada banyak sekali kasus di mana. Jadi bahkan ada kejadian begini, Bang Helmi. KY sama Mahkamah Agung bikin peraturan bersama. Namanya Perba. Peraturan bersama ya, soal kode etik, soal etika, penegakan etika, profesionalitas hakim. Ketika sudah jadi,
ada orang ya yang kita tenggarai mungkin bagian dari proses di internal lah yang dorongnya. Ada orang pengacara yang kemudian menguji peraturan bersama itu ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung batalkan peraturan bersama itu. Ada pasal yang dia batalkan, padahal dia buat bareng. Dibatalkan sendiri. Dibatalkan sendiri sama dia. Karena memang pasal itu agak keras ya, karena bicara soal profesionalitas. Agak merugikan sendiri. Gitu. Jadi awalnya mereka bikin bareng, tapi begitu diuji, ada yang minta uji, dibatalkan sama dia. Padahal peraturan bersama kok. Nah, yang begitu-begitu itu kita bisa mafhum bahwa di tubuh Mahkamah Agung sendiri sebenarnya dan di tubuh hakim sendiri belum sepenuhnya sebenarnya menerima logika intervensi booster akuntabilitas dan integritas ala Komisi Yudisial. Dan saya kira itu yang mempengaruhi kemampuan KY untuk melakukan pengawasan selama ini kan. Karena kemudian ya banyak sebenarnya. Nanti kapan-kapan kalau Mas Helmi wawancara dengan Ketua KY bisa keluar semua tuh. Ya kan cerita-cerita panjang. Kalau dia mau cerita. Iya, cerita-cerita panjangnya tuh keluar semua pasti. Tapi itu yang membuat pengawasan di Mahkamah Agung dan KY itu tidak berjalan cukup efektif. Saya tidak mengatakan tidak efektif ya. Ya tidak lumayan. Cukup efektif. Tidak cukup efektif. Ada juga beberapa yang berjalan gitu. Itu problem yang pertama. Yang kedua, saya kira problemnya adalah soal yang tadi disebutkan itu. Hakim ini kan begini. Kalau kita baca Undang-Undang Dasar, hakim itu kan dipilih oleh DPR berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Jadi Komisi Yudisial pilih nih, lalu kemudian dikirim kepada DPR, DPR akan pilih. DPR akan menentukan mana mana yang oke, mana enggak ya. Mana oke, mana enggak. Nah, tetapi problemnya adalah kadang-kadang di DPR itu fit and proper test seringkali merubah menjadi dalam tanda kutip ya, food and property test gitu. Jadi bukan food and property test. Jadi tidak menyeluruh soal kepantasan dan propernya dia gitu, bukan sekedar itu. Tapi kadang-kadang dalam banyak yang kita lihat ya, contoh-contoh di mana proses seleksinya itu tidak berjalan dengan baik gitu. Karena biasanya di tubuh, Anda pasti tahu lah, Mas Bang Helmi berhadapan juga dengan politisi seringkali kan. Kadang-kadang itu politisi tidak memilih berdasarkan siapa yang paling punya kapasitas, tapi yang dipilih adalah siapa yang sudah masuk dalam perahu kepentingan partai politik kan. Iya kan? Kan biasanya kalau dalam istilah kita itu partai politik ini biasanya ada currency yang harus disepakati. Ada currency ya, ada nilai tukar yang harus disepakati. Sepanjang currency-nya sudah disepakati, maka orang-orang yang ikut menyumbang di currency itu, whatever does mean by currency ya, itu kemudian masuk dalam perahu itu. Dan itu yang mengakibatkan dalam banyak kesempatan misalnya yang terjadi dalam proses seleksi hakim agung, semakin, jadi ini rumusannya menjadi sederhana, semakin didukung oleh masyarakat sipil, itu biasanya makin tidak dipilih. Bang Helmi pasti ngerasain juga. Pura-pura aja nggak tahu. Tapi kan ini kan domainnya Mas Uceng saya. Saya tuh ngomongnya bola, basket. Nah, sebaliknya gitu. Sebaliknya, semakin ditolak oleh masyarakat sipil, biasanya makin favorit dari sana. Itu kejadian. Kasus Dimyati itu sendiri kan menarik kan. Waktu dia kedapatan bukan suap ya, dia kedapatan mau nyogok di toilet itu. Iya, di toilet DPR. Toilet DPR. Nah, tapi walaupun ada kejadian, memang tidak terbukti waktu itu ya, ada pembantahan. Tapi sempat ramai lah. Ya. Tapi sempat ramai. Tapi luar biasanya adalah bahkan di tengah kegamblangan itu, DPR tetap ngegolin gitu lah. Kofadis ya. Itu yang membuat kita bilang ya memang jadi berat konstruksinya. Dan yang ketiga, kalau soal Mahkamah Agung, saya kira rezim ketertutupan harus diakhiri. Jadi kan ini ya. Di segi apa ya ketertutupan? Di banyak hal. Transparansi? Di banyak hal. Kan transparansi dan menyelenggarakan peradilan yang modern. Saya kira begini,
perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung memang tidak seluruhnya harus dibuka, tentu saja. Kita pakai asumsi dasar itu dulu. Memang tidak seluruhnya. Tapi tidak berarti semuanya ditutup. Semuanya harus ditutup. Tertutup, ya. Ya kan? Ada perkara-perkara yang sebenarnya harusnya, misalnya begini, pengujian peraturan perundang-undangan, pengujian PP, pengujian perda, dan harusnya dibuka aja dalam sebuah persidangan yang terbuka secara umum supaya orang tahu kan. Jangan ujuk-ujuk udah keluar orang nggak tahu gitu. Belum lagi misalnya kalau kita pakai standar peradilan yang modern, mohon maaf, Mahkamah Agung agak ketinggalan nih. Mahkamah Konstitusi itu luar biasa loh untuk hal ini ya. Majunya ya. Majunya. Misalnya selesai dibahas dalam beberapa saat kemudian, risalah sidang itu udah bisa kita dapatkan. Risalah sidang loh, jadi pembicaraan kita di persidangan itu hanya dalam berapa hitungan jam kita udah transkrip bisa itu ya. Transkrip lengkapnya. Jadi orang bisa ngikutin ya. Orang bisa ngikutin. Oh, dasar ini ya, kenapa diputuskan begini begitu ketahuan. Gitu. Nah, bukan cuma itu, bahkan di putusan, kalau di Mahkamah Konstitusi hanya hitungan menit rasanya setelah putusan, putusan itu sudah bisa diserahkan kepada para pemohon. Nah, di Mahkamah Agung ini beratnya na'udzubillah untuk ngarah sana. Dan saya waktu baca artikelnya, Mas Uceng bilang ini hanya at the tip of the iceberg. Iya. Hanya puncak dari gunung es. Iya. Yang kita tahu gunung es itu cuma 1/9 di atas ya. Iya. 8/9 ada di bawah. Gitu. Dan dalam berbagai kasus-kasus, belum lagi kalau kita hitung Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan di bawahnya ya, di pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Saya kira gunung es itu bisa makin membuncah, itu makin besar. Karena problem-problem yang soal permintaan uang, intervensi hakim, intervensi itu besar sekali di kita. Nah, saya kira itu menjadi pertanyaan menarik belakangan ketika Presiden kemudian menyadari bahwa ini harus diintervensi. Cuma kan intervensi Presiden juga harus dibatasi. Ya, nggak boleh juga terlalu intervensi. Nggak boleh juga terlalu intervensi kan? Karena bisa menyandera independen ya. Independensi gitu. Mengganggu independensi. Nah, itu sebabnya kalaupun Presiden misalnya mau mengintervensi, saya kira intervensinya itu harus dibatasi. Harus kadar yang pas gitu. Jadi dosisnya jangan kelewat dosis, tapi jangan juga terlalu lemah sehingga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Pusing nggak lu? Oke, maksudnya kan ahli hukum tata negara ya. Dan ngamatin. Saya baru tahu Mas Uceng juga dulu pernah di MK ya. Saya pernah di MK dalam proses. Waktu zaman Pak Prof. Jimli ya, Prof. Jimli. Jadi apa sih yang harus kita lakukan, Mas Uceng? Kita harus mulai dari mana untuk mengurangi? Jadi saya kemarin wawancarain Wakil Ketua KPK ya. Oh, Pak Alex. Alexander Marwata. Jadi apa tuh indeks persepsi korupsi apa tuh? Yang gambarin itu. Tidak membaik ya. Indonesia tetap di situ tuh, negara yang dianggap tidak baik dalam penanganan korupsinya. Sebenarnya begini Bang Helmi ya, kalau kita baca baik-baik indeks persepsi korupsi, ini banyak orang yang nggak tahu tuh. Indeks persepsi korupsi itu dibayangkan hanya persepsi saja. Iya, padahal enggak. Itu IPK itu lahir dari 13 unit analisis. 9 diantaranya itu adalah survei-survei besar dunia. Ada PERJ, Political Economical Risk Consultancy. Ada ada banyak sekali tuh. Ada unitnya World Bank, ada ini, itu masuk semua. Demokrasi Project, ada semua tuh. Dirata-ratakan dengan rumusan mereka, keluarlah angka itu dengan 3-4 item lain. Nah, kalau kita baca item-item di semua survei besar itu sebenarnya menggambarkan Indonesia secara utuh. Kenapa? Karena indeks persepsi korupsi itu dipengaruhi apa? Bukan cuma sekedar korupsi, penegakan hukum di situ ada. Soal pelayanan publik itu ada. Soal kemudahan berusaha itu ada. Soal demokrasi itu ada. Soal kepemiluan itu ada. Soal reformasi polisi, penegak hukum itu ada semua di situ. Jadi indeks persepsi korupsi itu jangan dibayangkan sekedar soalan korupsi saja sebenarnya. Itu mini Indonesia sebenarnya ya? Atau mini datanya soal buruknya atau baiknya Indonesia, itu satu. Yang kedua begini, IPK kita kalau kita mau jujurnya, naik dan turunnya IPK kita itu selalu dikaitkan
sebenarnya dengan politik hukum terhadap KPK. Politik hukum terhadap KPK. Ketika Indonesia pertama kali bikin KPK, ya 2002, 2003 gitu, IPK kita langsung melonjak naik. Ya. Dan yang mengalami kelonjakan paling besar itu ya zaman SBY. Karena Harus diakui ya. Harus diakui 2004 sampai 2014 itu lonjakan IPK kita itu tinggi sekali dari 1, berapa gitu naik sampai 3-an. Jadi kita negara dengan kelonjakan angka yang paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain gitu. Apalagi kalau negara Asia Tenggara kita sapu semua tuh. Karena kenaikan negara-negara Asia Tenggara itu tipis-tipis aja semuanya. Nah, kapan IPK kita mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah? Yaitu ketika Undang-Undang KPK dimutilasi. Disahkannya Undang-Undang KPK. Ketika Undang-Undang KPK baru dibuat, ya, dan itu membuat KPK tidak independen, lalu kemudian proses seleksinya menjadi bermasalah dan lain-lain sebagainya, panjang juga untuk menceritakan. Tapi di saat itu 2019 hanya hitungan 1 tahun, kemudian IPK kita menurun 3 poin, terburuk sepanjang sejarah. Jadi 2 kali bikin sejarah nih. Kita naik paling cepat, lalu kemudian kita turun paling cepat gitu. Sepanjang sejarah Indonesia pasca reformasi. Nah, kita turun cepat. Kemarin naik 1 poin, tapi itu pun tidak disumbangkan. Dugaan saya belakangan, kalau kita baca beberapa survei-survei dan pembicaraan banyak ahli gitu ya, kemungkinan kita turun lagi. Dengan kasus ini? Dengan kasus ini, dengan berbagai hal yang mempengaruhi. Nah, saya kira begini, artinya kalau kita pakai potret itu secara sederhana, kalau rezim, siapapun rezim berikutnya ya, di 2014 mau melonjakkan yang namanya IPK Indonesia, sebenarnya memperbaiki syahadatnya atau politik hukumnya terhadap KPK. Itu cukup untuk menaikkan. Apalagi kalau dia sentuh wilayah-wilayah tertentu. Wilayah lain. Wilayah misalnya perbaikan. Makanya Jokowi cukup bagus di awalnya, dwelling time-nya dia pangkas, kemudahan berusaha, kemudian. Tapi kemudian ternyata kan di undang-undang KPK-nya dia kecolongan gitu, habis gitu, dan kemudian itu membuat indeks persepsi kita turun. Andai kata dilakukan sentuhan itu, perbaiki KPK, perbaiki undang-undang tindak pidana korupsi, perbaiki banyak hal, saya kira IPK kita itu bisa naik kembali. Gitu. Nah, sayangnya belum ada yang menunjukkan itikat ke arah sana. Ya. Karena KPK-nya malah dibuat menjadi turun kan. Ya, sekarang apalagi bulan-bulan ini ya, Agustus, September. Riset CSIS paling terakhir kemarin, KPK itu masuk 4 lembaga yang paling buruk dianggap oleh publik. Pernah tertinggi ya? Padahal dulu the highest. Dulu ya. Public trust luar biasa. Public trust-nya itu dia selain turun, semua turun KPK. KPK sempat quote-unquote diserang bela banyak banget ya. Dan semua dibela banyak banget. Sekarang itu dia 4 terburuk. TNI malah yang tertinggi gitu. Polisi kemudian juga masuk di yang terburuk sekarang. Walaupun juga polisi juga sempat cukup tinggi ya. Saya kira kasus Sambo, kasus lain itu ikut menyumbangkan. Kenapa itu? Nah, saya kira dalam kondisi ini tantangan besar untuk the next presiden. Ya. Saya kira ya. Betul. Pelemahan KPK itu keras sekali, lalu kemudian indeks persepsi korupsi, padahal nggak ada rasanya pembangunan yang bisa berjalan baik kalau korupsinya tinggi. Nggak ada rasanya. Nggak ada. Apalagi kita tuh udah punya cita-cita besar ya, 2045 akan menjadi top 4. Sebenarnya ini benar-benar harus kita perhatikan ya, kalau kita mau jadi 4 besar, 3 besar. Which is kita punya potensi luar biasa. Catatannya menurut saya cuma 2 nih yang saya tahu. SDM kita, maksudnya yang tahu banyak yang stunting, ketersediaan buku demikian buruk. Maksudnya yang tahu, 1 buku itu untuk 100 orang lebih. Rata-ratanya sekarang di Indonesia. Jadi bayangkan Norwegia itu 1 orang 40-50 buku. Rata-rata. Nah, jadi kita udah gemar baca pun masih belum tentu bukunya ada. Stunting lagi. Nomor 2 adalah penegakan anti korupsinya, saya pikir menjadi catatan. Kalau enggak, soal korupsi itu apa ya? Melemahkan juga kepastian hukum. Banyak sekali. Ya, dan membuat kemudahan perizinan menjadi bermasalah. Dampaknya kan semuanya kan ekonomi itu. Sebenarnya kalau begini, Bang Helmi ya, ada satu
catatan dulu sebenarnya. Kalau kita pakai misalnya apa yang dilakukan di Hong Kong. Dulu Hong Kong itu ketika mereka membuat ICAC, KPK-nya mereka, KPK-nya mereka lah. Yang pertama mereka bersihkan itu adalah aparat penegak hukum. Apa ya? Iya, karena dia bilang logikanya sederhana. Dia bilang kalau kita tidak bersihkan aparat penegak hukum, capek-capek kita tangkapin orang, dia masuk ke dalam proses hukum yang tidak baik, ya toh dia akan lepas juga. Atau nggak berat lah ya. Atau nggak berat gitu. Nah saya kira sekarang kita sedang mengalami ini. Kejaksaannya mohon maaf ya, masih tidak bisa kita andalkan sepenuhnya. Kepolisiannya juga begitu. Pengadilannya juga begitu. Ya kan? Artinya seharusnya kalau kita mau fair, mungkin paling tidak roadmap kita harus kita alihkan sedikit. Pemberantasan korupsi misalnya dipacu kuat atau di first thing first-nya adalah ngejar aparat penegak hukum dulu. Kalau APH itu apa aja sih? Ya, kejaksaan, kepolisian, hakim, ya kan, dan subsistem lainnya yang mendukung seperti pengacara, sistem pemenjaraan, ya kan, yang gitu-gitu tuh, itu kan mendukung semua. Saya kira kalau itu dibersihkan dalam berapa tahun misalnya dipacu pembersihannya, saya kira koruptor yang ditangkap, orang yang ditangkap masuk ke dalam sebuah proses yang cukup baik, itu akan bisa dipakai untuk memperbaiki wajah penegakan hukum kan. Dibanding kalau kemudian sekarang dia masuk ke dalam proses, misalnya kasus Pinangki deh kalau kita ingat, kasus Pinangki itu kan ya dia jaksa, ya kan, dia merusak begitu banyak karena kemudian ngambil duit, sogokan, bla bla dan sebagainya, jumlahnya juga cukup wah dari sebuah kasus. Lalu kemudian kasus besar, orang yang besar juga dilibatkan, tapi kemudian dia dituntut hanya 4 tahun. Ya, padahal kalau aparat penegak hukum juga harusnya cukup kuat tuntutannya. Di situ saya kecewa dengan KPK, saya sudah mengatakan kan, harusnya tuntutannya jauh lebih besar tuh. Karena dia ngerti. Karena dia ngerti. Dan mestinya kewajiban dia untuk aparat penegak hukum kan. Ya. Dia harusnya dalam istilahnya itu ada pemberatan lah. Lawang dia aparat penegak hukum masa kemudian. Nah, tapi dia dituntut 4 tahun, sempat naik menjadi 10, lalu kemudian dikorting jadi 4 dan akhirnya hakimnya jaksanya nggak naik-naik lagi kan, nggak banding. Ya kenapa? Karena sudah sesuai dengan tuntutannya 4 tahun gitu. Nah, akhirnya dia alami cuma 2 tahun dan berbagai keputusan substansi yang aneh di dalamnya, seperti misalnya ya dianggap karena dia seorang ibu punya anak, ya kita setuju juga. Tapi maksud kita adalah kok perlakuannya berbeda dengan orang yang lain gitu. Mbok ya kalau misalnya memang mau diperlakukan sama ya perlakukan sama. Ke yang lain gitu. Angelina Sondak lama juga dulu ya. Kasihan, ibu juga. Banyak sekali kasus-kasus yang ada yang bayinya menyusui aja masuk ke dalam. Menyusui masuk ke dalam. Ya, jadi ini masalah apa ya? Atau tidak fair gitu ya maksudnya ya? Iya, jadi kalau kita lihat kasus Pinangki ini. Kasus Pinangki itu soal fairness-nya yang lemah sekali karena tidak ada ketidaksamaan. Saya kira di banyak perkara juga begitu. Itu yang sebabnya saya di dalam tulisan itu kan saya bilang kadang-kadang kalau kita baca detail putusan Mahkamah Agung itu rasanya bukan lahir dari sebuah putusan yang agung, tapi putusan yang ajaib gitu. Dalam tanda kutip ya, kayak ajaib gitu. Nah, itu kan tulisan lama dulu pernah di Kompas itu, judulnya Mahkamah Ajaib gitu ya. Nah, saya kira mirip itu pada akhirnya, melihat tidak semua tentu saja, tapi beberapa itu putusannya lahir dari konstelasi. Termasuk belakangan kan rajin bener nyunat para koruptor kan. Sampai sekarang kalau risetnya ICW itu rata-rata koruptor itu hukumannya cuma 2 tahunan sekarang. Di mana efek jerahnya ya? Nggak ada efek jerah. Dan dugaan saya memang karena Republik ini tidak lagi menganggap bahwa pemberantasan korupsi itu adalah agenda terpenting. Mungkin karena dianggap ekonomi adalah agenda terpenting ya. Karena ekonomi itu juga harus didrive oleh penegakan hukum yang juga sangat baik ya. Dan saya kira harusnya tidak zero sum kan? Ya, nggak zero sum. Nggak zero sum karena
penguatan ekonomi itu harus mengorbankan pemberantasan korupsi atau penegak hukum. Saya kira enggak, harusnya bisa simultan lah. digerakkan. Beriringan harusnya bisa beriringan. So, apa yang harus kita lakukan? Karena kemarin ya, silakan. Oke, yang harus dilakukan ya misalnya saya kira satu itu. Jadi mengalihkan membuat semacam peta first thing first, roadmap ya. Roadmap baru. Jadi minimal mungkin untuk pemimpin di depannya ya. Iya, aparat penegak hukum harus dikejar duluan, lalu kemudian ya bikin roadmap sederhana termasuk ya semacam apa dengan rezim berikutnya ya, bahwa harus diingat IPK kita hanya naik ketika KPK diperlakukan dengan jauh lebih fair. Yang ketiga saya kira memang kalau sederhananya ya mendorong keterbukaan di Mahkamah Agung. Rezim ketertutupannya ini prioritas juga ya, prioritas supaya transparan dan lebih masyarakat transparan. bisa lebih akuntabel dan akuntabel, karena kan rumusan korupsi itu adalah power, discretion minus transparansi dan accountability. Itu Robert Klitgard yang nulis tuh, seorang ahli korupsi gitu. Ini itu dipakai di seluruh negara untuk mengatakan ya korupsi itu adalah ketika ada kekuasaan besar, ada diskresi besar di dalamnya, tidak ada transparansi dan akuntabilitas, itu pasti jalan termudah menuju ke arah korupsi. Nah, dalam kasus Mahkamah Agung saya kira itu terbukti. Saya doakan nanti dalam debat capres selanjutnya Mas Uceng kembali diminta dan tagih itu Mas Uceng. Bagaimana roadmap Anda gitu? Iya kan betul. Dan ini yang penting, Bang. Untuk penegakan anti korupsi. Dan saya pikir ini yang penting, Bang Helmi. Saya terus terang sekarang rada kecewa dengan perdebatan soal pilpres ini belakangan ya. Kenapa? Karena yang buru-buru diperdebatkan itu adalah orangnya. Kan sekarang selalu gitu kan, orangnya setiap survei itu selalu di mana Anies unggul, di mana yang Ganjar unggul, di mana Prabowo unggul. Padahal saya kira harusnya ke depan ini Pilpres kita itu harusnya yang dibicarakan dulu di awal adalah apa musuh Indonesia. Apa ancamannya Indonesia. Hati-hati lah ya. For the next misalnya 20 years dari sekarang, apa kira-kira 5 setan yang akan menggagalkan Indonesia menjadi terbaik di 2045. Kan harusnya begitu. Iya, karena kalau merucut 2045 ya. Betul. Kalau setannya sudah tergambar, baru kita cari orang yang pas. Kan gitu tuh, logikanya harusnya begitu kan. Sekarang udah dikasihin partai semua. Sekarang sudah kita tinggal milih aja nih. Sekarang kita dipaksain kayak sudah ada kucingnya, silahkan Anda beli kucingnya gitu. Padahal mungkin ada kucing yang lebih baik di luar. Iya. Kita nggak bisa pilih. Apalagi kucingnya udah dipoles, kita nggak tahu kucing garong apa bukan kan. Tapi sekarang digital track gitu ya, mungkin bisa menolong gitu ya. Harusnya. Ya, tapi kalau tim kampanye medsosnya keren tuh. Ya, demokrasi kan memang begitu ya. Pada dasarnya kita nggak milih malaikat. Saya setuju tadi. Ke depan itu kita tagih gitu kepada calon-calon pemimpin bangsa ya. Harus, mereka harus bicara program. Mas Uceng, bukan masalah presiden aja nih. Saya kaget kemarin begitu Pak Mahfud gitu bicara bahwa antara pernah ngomong 88%, 92% itu pilkada itu udah kemasukan cukong tuh. Kenapa? Karena biaya untuk menang itu mahal sekali. Alexander Marwata, ya wakil ketua KPK, kemarin saya confirm lagi, dia pernah bicara waktu dia ngebrief KPK itu lebih moderat, 80% memang ya, temuannya KPK. Dan apa dia bilang? Untuk beli perahu aja 20-30 M, untuk menang sekitar 50 M, 60 M. Itu di kabupaten kecil. Bagaimana mungkin tuh? Nggak bakal BEP kalau iya, nggak bakal BEP kalau ngandalin cuma gaji saja. Pasti ada faktor, ya kita quote-unquote cukup lah. Ya, yang mungkin juga nggak mau. Saya kira memang itu penyakit besarnya ya. Dan memang politik berbiaya mahal ini memang harusnya diakhiri. Sebenarnya banyak sekali peluang atau ide untuk memperbaiki itu. Tapi sayangnya itu nggak pernah dipikirin oleh DPR dan pemerintah. Seakan-akan kan yang diperbaiki pasti undang-undang pemilu itu yang selalu mendatangkan perdebatan itu hanya soal dapil, pembentukan dapil. Karena ini kan soal pembentukan dapil itu kan sangat berpengaruh pada partai kan. Yang berpengaruh misalnya suara sisa itu mau dikemanain, apakah pakai metode apa, karena itu akan menguntungkan partai kecil atau partai besar tergantung penggunaan metode suara sisa. Yang begitu-begitu yang lebih banyak di padahal ada yang lebih esensial menurut esensial itu adalah money politik,
tentu saja. Pemilu berbiaya mahal, harus dikurangi biayanya. Soal kampanye, pembatasan dana kampanye, gitu-gitu tuh harusnya disasar. Tapi bahkan undang-undang pemilu yang sekarang kan nggak akan diubah lagi. DPR dan pemerintah kan udah sepakat untuk 2024 kita nggak akan mengubah undang-undang pemilu. Saya pernah ngobrol dengan Prof. Jimli, ya, dan sampai kita pada kesimpulan kalau banyak sekali kandidat yang bagus-bagus kalah, gitu ya, karena kalah dengan money politik dan sebagainya, gitu, bukan kontestasi kapasitas, program, kan ternyata kan ada faktor X yang banyak banget. Saya kira kalau diukur secara itu, Prof. Jimli harusnya ketua DPD kan? Mestinya. Tapi dia nggak bisa. Tapi itu belum kasus itu tuh. Dia ngomong ya something wrong with our election system. Iya memang. Gitu. Haruskah kita kembalikan ke yang milih DPRD? Saya kira nggak juga ya, karena saya kira jangan sampai karena kita nggak mampu menari, kita tuduh lantai yang terjungkit. Saya kira itu nggak boleh kita lakukan gitu. Jangan-jangan kita belum optimum melakukan upaya pencegahan, mengenforce ini soal bagaimana pemilihan langsung. Saya pribadi mengatakan harusnya pemilihan langsung tetap ada. Tapi saya ngelihat ya, maksudnya maaf saya potong, masyarakat kita ini juga ada rusak ya. Karena dirusak oleh iming-iming amplop. Bayangkan kalau 2024 akan 6 pemilihan sekaligus. Oh iya, DPRD tingkat 2, tingkat 1, pusat, ya ditambah bupati, gubernur, presiden. Dan politik uang kita kan memang terburuk ya. Kita nomor 3 di dunia tuh. Oh ya? Iya, setelah Benin dan Uganda. Masya Allah. Nomor 3. Malu nggak sih? Politik uang kita itu termasuk tertinggi di dunia. Saya kira iya, cuman saya bayangkan ya harusnya bisa dibuat lebih sederhana. Ya. Pemilu itu harusnya bisa dibuat lebih sederhana. Bisa online kan sekarang ya? Iya. Bisa digital ya? Termasuk misalnya mengurangi ini juga biaya, lalu kemudian termasuk kampanye, pembatasan dana kampanye, termasuk penggunaan alat peraga kampanye. Di beberapa negara itu diatur, ukuran poster itu diatur. Iya. Kalau nggak dibuatkan bersama aja kan? Iya. Dibuatkan bersama. Jadi fair gitu. Jadi nggak yang duitnya banyak lantas mendapatkan exposure lebih banyak ya. Nah ini yang tidak terjadi di kita karena kemudian ada yang segede gaban kan saya punya dan ada di semua tempat gitu, padahal pilpres masih jauh itu udah tampil semua di semua tempat gitu. Ya ini kan udah menjadi ribut juga kan. Wah ada nyolong start apa orang dia belum dicalonkan dan termasuk belum kampanye kan, belum masuk kampanye gitu. Jadi kalau saya nih tahu-tahu saya naruh sendiri nggak bisa disemprit orang saya. Jadi ini lucu juga karena saya pernah pilkada 3 kali kalah. Jadi kita dulu nyolong start itu. Loh, kita belum ditetap menjadi calon. Jadi selama belum tetap menjadi calon, semuanya menjadi tidak ada aturan tuh. Walaupun juga bisa diatur. Termasuk yang dilarang kan sebenarnya kampanye kan? Iyalah. Jadi kalau yang dilakukan di luar masa kampanye masih ada, masih mungkin gitu. Saya kira memang besar sekali ya peluang. Jadi room of improvement itu sebenarnya masih gede gitu. Kalau kita mau memperbaiki. Persoalannya maukah kita? Persoalannya mungkin biasanya 2 ya kita bicarakan. Ability sama willingness. Nah, tapi kalau ability saya yakin orang Indonesia pintar. Bisa. Terlalu pintar malah. Nah, willingness-nya. Willingness itu yang lebih penting. Iya. Kalau pintar, minterin malah banyak ya. Dari Pukat gimana dong? Ya, saya kira pusat gajian anti korupsi. Akhirnya begini ya, dalam artian beberapa hal, kampus sendiri punya problem di internalnya. Kemarin kasus korupsi yang cukup memalukan Unila kan? Unila ya. Ya kan? Masya Allah. Jadi korupsi itu udah di mana-mana ya? Iya. Walaupun kalau ditanya ke saya misalnya, apakah korupsi sudah budaya, saya menolak. Enggak lah, enak aja. Karena kalau korupsi budaya, koruptor budayawan kan? Nggak mungkin kan? Nggak sederhananya kan gitu deh. Iya nggak? Iya kan? I like that. Iya kan? Kalau dia budayawan. Iya, berarti bidang apa? Korupsi. Saya kira enggak lah. Saya kira korupsi itu ada unsur budaya yang dipakai untuk membenarkan korupsi. Tapi saya kira ya mirip pisau yang bisa dipakai mengupas mangga, tapi bisa dipakai menggorok leher juga. Saya kira akhirnya begitu bermata dua. Budaya itu kadang-kadang bermata dua, dan itu yang membuat
ada semacam pemahfuman termasuk di tubuh di tubuh universitas, dan saya kira itu autokritik. Sekarang tuh Mas Ucek, saya potong, sampai ke desa. Kades. Oh ya. Wah, itu lebih parah dong. Kadang-kadang mereka, mohon maaf ya, pendidikannya kan tidak setinggi yang di atasnya tuh. Terus literasi keuangannya kan rendah gitu. Saya tahu teman-teman BKP bikin sistem segala macam, malas dia benchmark tuh. Sekarang untuk ngadu kades saja udah keluar duit loh. Ya, tapi karena mereka menganggap dana desa kan cukup gede kan. Iya, dan ada yang menganggap itu jatahnya kades. Jadi ya, di daerah-daerah tertentu. Banyak daerah. Iya, dia nggak pakai banget lah. Walaupun juga banyak yang bagus banget ya. Banyak bagus banget yang membuat desanya menjadi itu yang saya bilang lebih makmur. Itu contohnya ketika dana desa itu sebenarnya ya itu tadi, jangan karena kita tidak mampu menari tiba-tiba kita tuduh dana lantai desa yang terlicin gitu ya. Saya kira harusnya diperbaiki bahwa ada champion program yang pernah berhasil di beberapa desa, saya kira itu bagus. Tapi ditutup juga peluang petualang-petualang tuh untuk menggunakan dana desa untuk berbagai kepentingan gitu. Kadang-kadang ngomong begini jadi kayak narik napas panjang ya. Iya, tapi bukan berarti kita pesimis. Nggak ada. Nggak, terutama Mas Uceng lah. Masih muda, kalau saya sih udah 59 lah ya. Enggak lah. Itu kan soal umur. Casing belum. Apalagi kalau ngomong MU, Milan nggak ada papanya. Oh itu. Tapi tetap setia. Iya, itu nanti dibahas tersendiri. Aduh, kemarin Milan kalah lagi ya. Lawan Napoli, tapi bagus mainnya. 4-1. Iya. Lawan Napoli 2-1. 2-1. Oh, tapi bagus mainnya. Mau bagus tetap skornya 0 lah. Ini saya mencintai bola itu bukan karena hasil, tapi karena proses. Aja. Itu ini apa kalimat penghibur diri kalau kalah. Kalau ini saya berani bantah, walaupun saya ada profesor ya, itu kalau bisa penghibur jadi. diri nih. Yang penting mainnya bagus. Kalah bos. Bisa jadi. MU sekarang kan kalah 2 kali di depan gitu. Tapi teman-teman Arsenal, Liverpool, yang penting gue menang lawan Arsenal, mau kalah lawan siapapun gue nggak peduli. Itu juga pemaafan tuh. Itu juga alasan tuh. Orang kita jago banget. Sama lah kalau begitu. Nasib kita sama. Gitu. Oke, Mas Yang, mungkin ada closing statement, mungkin ada yang lesson learn dari saya kira sederhana ya. Indonesia memang punya problem. Tapi tidak sedikit pun alasan kita untuk tidak mencintai Indonesia. Ya. Ada. Harus lah. Dan saya kira dunia jadi indah karena alasan, karena problem. Tapi jangan kebanyakan juga. Saya ingat kata-katanya Benazir Bhutto itu, bahwa dia bilang begini, saat yang paling indah dari sebuah kapal itu adalah ketika ditambatkan di dermaga. Dia cantik sekali bermandikan cahaya. Tapi jangan pernah lupa, kapal itu tidak pernah dibuat untuk ditambatkan di dermaga. Kapal dibuat untuk menghajar gelombang, membelah lautan, problem-problem gitu. Saya kira Indonesia juga begitu ya. Indonesia menjadi luar biasa itu bukan karena tiba-tiba menjadi apa, tapi karena karena di dermaga ya. Bukan karena di dermaga. Dia harus melaut ya. Tapi karena dia harus melaut, dia melawan gelombang, menjawab persoalan. Saya kira itu yang kita harapkan dari Indonesia. Gitu. Setuju. Saya tambahin. Ini untuk kepemimpinan ya. Leader yang hebat, ya nahoda yang hebat itulah nahoda yang membawa kapalnya berani mengatasi badai. Iya, bukan nahoda yang ada di dermaga. Iya, bukan nahoda yang ada di dermaga, betul. Oke, mari belajar. Kita tetap optimis Indonesia akan menjadi lebih baik. Makasih, Bang Helmi. Setuju ya? Setuju. Terima kasih, saya diundang di rumah beliau, keren gitu ya, asri. Ya, dan ternyata ada Palembangnya juga di belakang. Ya. Saya tahu beliau orang Mandar, saya pun ke Mandar beberapa kali. Mandar, Majene, luar biasa. Ya, oke, kita ketemu lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.